Indikator volatilitas. Di video ini Anda akan belajar perbedaan jenis indikator volatilitas seperti deviasi standar, Bollinger Band, dan average true range. Apa itu volatilitas? Volatilitas mengukur ukuran dan frekuensi perubahan harga suatu sekuritas, yaitu kecepatan pergerakan harga dan seberapa liar harga berayun. Pada umumnya, perubahan volatilitas cenderung menyebabkan perubahan harga. Semakin tinggi volatilitas, semakin berisiko suatu sekuritas. Volatilitas diukur dengan deviasi standar atau indikator teknikal lainnya. Deviasi standar adalah alat yang paling banyak digunakan untuk mengukur volatilitas. Ia mengukur perbedaan antara harga aktual dan nilai rata-rata. Semakin besar volatilitas, semakin tinggi deviasi standar. Deviasi standar digunakan untuk mengukur variasi harga sekuritas dan karenanya risiko relatifnya. Untuk menghitung deviasi standar, pertama-tama hitung Simple Moving Average periode X. Periode awal yang digunakan adalah 21. Namun di contoh, kita akan menggunakan Moving Average periode 3. Dengan merata-ratakan tiga harga penutupan, 75, 65, dan 55, ini memberikan kita rata-rata 65. Langkah kedua adalah menentukan deviasi tiap-tiap periode dari rata-rata ini. Penutupan pertama kita adalah 75 dikurangi rata-rata 65, hasilnya 10. 65 dikurangi 65 adalah 0, dan poin ketiga kita, 55 dikurangi 65, hasilnya negatif 10. Berikutnya, kita jumlah kuadrat deviasi setiap periode. Negatif 10 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 200. Bagilah jumlah ini dengan jumlah periode yang digunakan. Dalam kasus ini, 200 dibagi dengan 3. Terakhir, kita hitung akar kuadrat dari hasil ini dan kita mendapatkan 8,16 sebagai standar deviasi. Deviasi standar memberikan perkiraan pergerakan harga yang diharapkan dan karenanya memperkirakan risiko keamanan. Harga bergerak lebih besar dari standar deviasi di atas rata-rata kuat atau lemah. Pergerakan ini digunakan untuk melihat kondisi harga jenuh beli atau jenuh jual. Indikator volatilitas berikutnya adalah Bollinger Band. Indikator volatilitas ini dinamakan seperti penemunya, John Bollinger. Ia ingin menciptakan jalur harga dinamis yang mengikuti pergerakan harga dan mengakomodasi volatilitas pada saat bersamaan. Indikator ini terbuat dari 3 band atau pita, di mana band atas dan bawah diplot 2 standar deviasi di atas dan di bawah moving average. Karena standar deviasi mengukur volatilitas, band akan lebih luas saat volatilitas meningkat dan lebih sempit saat volatilitas menurun. Band tengah adalah Simple Moving Average periode 20. Band atas diplot 2 deviasi standar di atas Simple Moving Average periode 20. Band bawah diplot 2 deviasi standar di bawah Simple Moving Average periode 20. Cara paling populer untuk menggunakan Bollinger Band adalah dengan menggunakan squeeze. Ketika deviasi standar memiliki nilai rendah, band-band menyempit dan dekat satu sama lain, mengimplikasikan volatilitas rendah. Volatilitas rendah menurunkan volatilitas tinggi. Jadi ketika band menyempit, ia memberikan sinyal bahwa diharapkan ada gerakan besar, naik atau turun. Sinyal bullish diberikan segera saat tubuh salah satu candlestick menutup di atas Bollinger Band atas. Sinyal bearish diberikan ketika tubuh salah satu candlestick menutup di bawah Bollinger Band rendah. Salah satu sinyal Bollinger Band adalah dasar W. Dasar W terbentuk di tren turun dan mengindikasikan reversal bullish. Pertama-tama, dasar terbentuk di bawah band lebih rendah. Kemudian ada pantulan ke arah band tengah. Dan kemudian dasar baru terbentuk di atas band lebih rendah. Pola dikonfirmasi setelah gerakan di atas puncak terakhir. Puncak M terbentuk di tren naik dan mengindikasikan reversal. Pertama-tama, puncak terbentuk di atas band atas.
ada koreksi ke arah band tengah, dan puncak baru dibentuk di bawah band atas. Puncak hanya dikonfirmasi setelah gerakan ke bawah dasar terakhir. Bollinger Band juga menunjukkan apakah harga relatif tinggi atau rendah. Pencapaian ke band atas atau bawah mengindikasikan gerakan yang mengada-ada dan koreksi diharapkan. Jika setelah mencapai band atas, harga menyeberang ke bawah rata-rata periode 20, band lebih rendah menjadi target. Jika setelah mencapai band lebih rendah, harga menyeberang ke atas rata-rata periode 20, band atas menjadi target. Menjalankan band. Saat tren kuat, harga bisa bergerak di samping band atas atau bawah dengan banyak pencapaian tanpa koreksi arah berlawanan. Ini yang dikenal sebagai menjalankan band. Harga tren kuat akan berfluktuasi antara band atas atau bawah dan moving average periode 20. Penyeberangan melewati moving average memberikan peringatan reversal tren ke sisi berlawanan. Average true range atau rentang rerata sebenar adalah indikator volatilitas lainnya yang dikembangkan oleh J. Wells Wilder. Menggunakan rumus volatilitas dengan hanya berdasarkan kisaran tinggi rendah, gagal menangkap volatilitas gap harga. Ini mengapa Wilder menghasilkan average true range untuk menangkap volatilitas yang hilang ini. Average true range tidak memberikan indikasi arah harga, hanya volatilitas. True range didefinisikan sebagai yang terbesar dari nilai-nilai berikut. Kerendahan saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. Ketinggian saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. Atau ketinggian saat ini dikurangi kerendahan saat ini. Average true range adalah moving average kisaran suatu periode waktu tertentu, biasanya 14 periode. Nilai average true range tinggi bisa memberikan trader peringatan puncak dan dasar pasar potensial. Nilai average true range rendah bisa juga mengindikasikan kisaran pasar. Banyak trader menggunakan average true range sebagai stop loss awal mereka. Reversal bullish dengan peningkatan ATR menunjukkan tekanan beli kuat dan mendorong reversal. Penembusan support bearish dengan peningkatan ATR menunjukkan tekanan jual kuat dan mendorong penembusan support. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai average directional movement. Terima kasih telah menonton.